Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulfana Zeni dengan nomor BP 22374. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul dengan perusahaan Frisian Flag, dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, yaitu Syamardani, Faris Akbar, Fakri, dan Fatma, dengan mata kuliah Transformasi Industri 4.0 dan dosen pengampu Ibu Rida Lutfia MT. Baik, lanjut saja ke slide selanjutnya, yaitu penerapan supply chain management pada perusahaan Frisian Flag Indonesia atau anak IA Padang. Baik, lanjut saja pada bagian selanjutnya, yaitu latar belakang perusahaan. Selanjutnya, latar belakang perusahaan Frisian Flag. Ada perusahaan yang memproduksi susu, berbagai jenis susu, susu UHT, susu kental manis, dan susu bubuk. Perusahaan ini sudah memiliki banyak sekali cabang di mana-mana, bahkan di setiap penjuru Indonesia. Perusahaan ini sudah memiliki banyak sekali pelanggan, bahkan dan konsumen dari semua kalangan, dari balita, remaja, dewasa, bahkan lansia. Produk yang dihasilkan dari perusahaan ini adalah susu yang memiliki banyak kandungan kalsium, nutrisi, gizi, dan protein lainnya. Dalam hal sejauh ini, penulis meneliti sejauh mana perusahaan ini menerapkan revolusi industri 4.0 dalam proses pembuatan, pemasaran, pengiriman pada produk susu ini. Dalam konteks revolusi industri 4.0, perusahaan Frisian Flag Indonesia memungkinkan sedang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Sebagai perusahaan manufaktur dan distribusi produk-produk susu, mereka mungkin sedang mengeksplorasi atau telah mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar mereka. Ada beberapa aspek yang mungkin relevan dengan perusahaan susu dalam konteks revolusi industri 4.0. Yang pertama, penggunaan sensor atau IoT. Perusahaan Frisian Flag mungkin menggunakan sensor dan teknologi Internet of Things untuk memantau proses produksi dan mengoptimalkan rantai pasokan mereka. Yang kedua, otomatisasi dan robotika. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi, perusahaan ini mungkin mempertimbangkan penggunaan robotika dan otomatisasi dalam proses produksi mereka. Yang ketiga, analitika data dan kecerdasan buatan. Perusahaan Frisian Flag mungkin menginvestasikan dalam analitika data dan kecerdasan buatan untuk menganalisis besar data produksi, penjualan, dan perilaku konsumen. Yang keempat, manufaktur aditif. Teknologi manufaktur aditif atau 3D printing dapat digunakan untuk membuat prototip produk baru atau bahkan komponen-komponen produksi. Yang kelima, konektivitas dan e-commerce. Dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen dan meningkatkan permintaan untuk layanan berbasis online, perusahaan Frisian Flag mungkin juga memperkuat infrastruktur teknologi mereka untuk meningkatkan konektivitas dengan pelanggan dan memperluas penetrasi pasar melalui e-commerce dan platform digital lainnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian susu. Susu adalah cairan yang dihasilkan oleh mamalia betina, khususnya untuk memberi nutrisi kepada anaknya selama masa menyusui. Susu ini adalah sumber makanan utama untuk anak mamalia dalam beberapa bulan pertama. Susu mengandung nutrisi yang perlu untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Komposisi susu dapat bervariasi antara spesies mamalia, tetapi umumnya mengandung kombinasi nutrisi yang penting seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Susu juga mengandung zat kekebalan yang membantu melindungi bayi dari infeksi dan penyakit. Susu juga merupakan bahan dasar untuk banyak produk. Nah, untuk karakteristik susu Frisian Flag secara umum, yang pertama itu susu segar, gula pasir, glukosa, air, skim milk powder, whey powder, dan lemak. Baiklah, pada selanjutnya proses pembuatan susu di PT Frisian Flag. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Susu harus disiapkan terlebih dahulu. Sebelum dilakukannya tahap ini adalah awal dari proses pembuatan susu kemasan. Yang kedua, pencampuran.
Di sini susu dicampur dengan bahan penunjang seperti gula, bahan penstabil stabilizer, bahan pemberi cita rasa atau flavor dan pewarna. Yang ketiga yaitu termisasi, merupakan tahap susu dipanaskan pada suhu rendah sebelum dipasteurisasi. Pada tahap ini susu mulai dipanaskan hingga suhu sekitar 65 derajat Celcius dalam waktu beberapa detik. Yang keempat, penyaringan. Melakukan penyaringan pada saat proses pencampuran produk dan dilewatkan melalui filter. Yang kelima yaitu homogenizer. Produk dialirkan ke dalam homogenizer untuk melakukan proses homogenisasi. Yang keenam yaitu pasteurisasi. Tahap pasteurisasi pada proses pembuatan susu dengan jalan memanaskan susu pada suhu sekitar 80-90 derajat Celcius. Setelah beberapa detik, tujuannya membebaskan susu dari mikrobia patogen sehingga susu aman untuk dikonsumsi. Yang ketujuh yaitu sterilisasi, merupakan proses pemanasan utama pembuatan susu kemasan. Tujuan utamanya adalah membunuh seluruh bakteri baik patogen maupun non-patogen dan menurunkan jumlah spora bakteri agar susu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa pendinginan. Yang kedelapan, regenerasi, proses pendinginan susu setelah sterilisasi. Yang kesembilan, pengemasan, melakukan proses pengemasan pada tiap-tiap produk yang akan dikemasan lalu dilakukan pengemasannya. Baik, slide selanjutnya itu kesiapan PT terhadap Revolusi 4.0. Untuk memastikan kesiapan UMKM terhadap Revolusi Industri 4.0 dalam bekerja sama dengan perusahaan besar Vision Flag, beberapa langkah penting perlu dipertimbangkan, yaitu pertama, pendidikan dan pelatihan, yang kedua, akses ke teknologian, tiga, kolaborasi dan jaringan, empat, pemantauan dan dukungan, lima, pengembangan kapasitas digital, enam, keamanan data dan kepatuhan, tujuh, pembiayaan dan pendanaan. Selanjutnya itu dari beberapa permasalahan yang dialami oleh PT Persian Flag, termasuk pada proses produksi seperti proses pengolahan susu yang sangat banyak memakan waktu dan tenaga manusia, proses pemasaran dan sumber daya manusia yang lemah dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dari masalah tersebut, kami memfokuskan memberi solusi terhadap proses pembuatan susu. Proses produksi susu dilalui dengan proses pemerasan dan penyediaan bahan susu. Proses pembuatan susu dengan menggunakan mesin canggih. Proses pembuatan dengan mesin ini membutuhkan waktu yang lama sehingga membutuhkan beberapa tahap dan proses pembuatannya. Selanjutnya, metode pembuatan dengan menggunakan mesin yang canggih dilakukan dengan cara proses sterilisasi pada susu terlebih dahulu dan melakukan pengolahan dengan menggunakan beberapa tahap metode ini. Menempatkan pekerja pada kondisi yang aman dan menggunakan mesin, utama sistem pemantauan otomatis atau automatic monitoring system. Yang kedua, analika data untuk optimasi proses. Yang ketiga, pencitraan digital untuk kualitas produk. Yang keempat adalah otomatisasi proses produksi. Yang kelima adalah sistem manufacturing adaptif atau AMS. Yang keenam adalah sistem manajemen terpasok berbasis blockchain. 7. Penggunaan energi dan ramah lingkungan. Yang 8. Pelatihan karyawan untuk penguasaan teknologi baru. Konektivitas aktivitas. 1. Konektivitas dengan melalui media sosial, aktif di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Dapat dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan, memberikan informasi produk, dan mengadakan kontes atau promosi khusus. Yang kedua itu program kemitraan dengan influencer, melibatkan influencer atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di bidang kesehatan, kebugaran, atau gizi. Yang ketiga, pengembangan konten edukatif, membuat konten edukatif tentang manfaat susu untuk kesehatan, nutrisi, dan resep menggunakan susu Persian Flag. Nah, kesimpulan yang dapat disimpulkan dengan penerapan transformasi 4.0 dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan. Penerapan yang didukung oleh teknologi informasi dan internet semakin berkembang dan maju akan dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Baiklah, hanya itu yang dapat kami paparkan tentang penerapan supply chain manajemen pada PT Persian Flag Indonesia atau yang ada di Tanah Air Padang. Kalau ada kata salah yang mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.